Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita hari ini dalam renungan firman Tuhan bersama dengan jemaat. Dan pembacaan kita sudah sampai pada Yeremia pasal 36 dan Yeremia pasal 37. Dari dua pasal ini saudara, ada dua raja yang memiliki karakter yang hampir sama, ya. Baik Raja Yoyakim maupun Raja Sedekia, ya. Namun dalam dua waktu yang berbeda atau dengan cara kepemimpinan mereka, Raja Yoyakim melihat ini sebagai sebuah ancaman ketika firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia, ya, dan menjadi nubuatan yang harus disampaikan kepada Yoyakim dan Raja Yehuda ini, maka ini menjadi sebuah ancaman, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pesan itu, ya, yang bersifat kebenaran itu pun harus disampaikan. Diterima atau tidak, enak atau tidak, baik atau tidak, itu pun harus disampaikan. Tujuannya apa? Ketika Tuhan berfirman dan menyampaikan firman ini kepada Yeremia, pada pasal yang ke-36 ayat yang ketiga dikatakan bahwa mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, ya. Tuhan masih berharap, ya, orang-orang Yehuda, Raja Yoyakim akan kembali dan bertobat dari segala tingkah langkahnya, ya. Ada rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan sebuah malapetaka yang besar yang akan diberikan atau dinyatakan kepada orang-orang Yehuda. Tetapi ternyata pemimpin itu memiliki pengaruh yang luar biasa, ya. Sehingga mereka tidak menganggap, mereka tidak menghargai, bahkan mereka menyepelekan itu firman, ya. Dan sampai pada akhirnya gulungan kitab itu dibakar oleh Yoyakim. Nah, pada waktu kitab itu dibakar, saudara, mereka kehilangan pesan yang sangat berharga dari Tuhan, ya. Seharusnya pesan itu dapat membuat mereka kembali kepada Tuhan. Pesan itu membuat mereka bertobat. Pesan itu seharusnya membuat mereka memiliki jalan yang baik, jalan yang benar. Tapi karena firman itu atau gulungan kitab itu dibakar, saudara, maka mereka kehilangan pesan yang sangat berharga dari Tuhan, ya. Sehingga Yeremia harus kembali menulis, saudara, melalui para penulisnya untuk supaya hal yang sama ditulis, ya. Nah, kita percaya bahwa siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, kata kitab Amsal, ya. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Dan Yoyakim, saudara, pun mengalami hal yang sama. Ketika dia membakar firman, artinya dia meremehkan firman. Dia tidak menganggap firman itu sebagai pesan yang harus ditaati, yang harus diikuti. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita suka menganggap bahwa siapa yang berkhotbah, ya, atau siapa yang menyampaikan firman, kita tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang penting. Tapi saya mau bilang pagi ini, saudara, hari ini, bahwa siapapun yang menyampaikan firman, entah dia adalah anak kecil atau orang dewasa, pesan itu harus disampaikan dan kita harus menangkap inti dan makna tujuan daripada firman yang disampaikan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika mereka meremehkan firman, maka kita berkata bahwa Yoyakim mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa? Saudara perhatikan pada ayat yang ke-30, ya. Tuhan berkata bahwa Yoyakim tidak akan mendapatkan keturunan, ya. Dia tidak akan mendapatkan keturunan. Tidak ada lagi yang akan meneruskan pemerintahan itu. Bahkan mayatnya, saudara, dicampakkan, ya. Nah, bayangkan ketika orang meremehkan firman, menganggap firman itu menjadi sesuatu yang tidak penting, maka kita akan menanggung akibatnya. Hari ini saya mau pesan buat saudara, Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan GSPDI Philadelphia Sukatani khususnya. Mari kita hargai
Sesederhana apapun yang disampaikan, ya, kalau itu adalah firman, mari kita lakukan. Karena kalau kita melakukan firman, kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Pesan saya sebagai gembala jemaat, mari hargai firman, lakukan firman, karena firman ini akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, mengucap syukur buat anugerah-Mu, berterima kasih buat hari yang baru, buat kasih setia Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan menjaga kami sepanjang malam yang sudah kami lalui, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati setiap jemaat atau siapapun yang sempat mendengar pesan ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga, melindungi mereka. Dan ketika kami melakukan firman-Mu, firman-Mu akan membuat diri kami, hidup kami semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada pemerintahan yang paling bawah, Tuhan RT RW. Tuhan berkati mereka. Tuhan, bangsa kami sedang sakit, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong mereka yang ada di garda depan, berkati mereka, sehatkan tubuh mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon Tuhan pelihara, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat semuanya ini. Haleluya. Amin.